Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Teknologi Informatika MSHD. Kali ini saya akan membahas tentang kita akan membuat sebuah aplikasi penunjang keputusan pemilihan jurusan menggunakan metode SAW. Tapi sebelumnya kemarin kan kita sudah buat beberapa tabel. Nah, sekarang saya coba bagaimana membuat uh, kode igniternya ya. Kemarin seperti itu. Jadi ketika yang pertama-tama kita aktifkan seperti ini examnya ya. Terus kemudian setelah kita aktifkan examnya, kemudian kita bisa langsung melihat seperti ini. Kita aktifkan dulu. Nah, kemudian kita coba. Nah, jadi seperti ini kita coba langsung dulu lihat yang ada di sini. Kita ambil kemarin yang kita buat foldernya adalah kita klik open folder. Kita ambil kemarin di sini kita adalah setting aplikasi jurusan ya. Nah, aplikasi jurusan ini termasuk kode editornya. Kita close di belakang. Ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kita coba kan kita sudah buka dulu kasus ini. Oke, nah, selanjutnya kita coba ini kan belum ada anunya, jadi misalnya kita setting di kode igniternya. Nah, jadi caranya adalah nanti kita lihat ini ada controller, saya ganti adalah server. Nah, tapi sebelumnya kemarin saya sempat download yang ini Slick Dashboard Master. Nah, caranya adalah kita coba ekstrak dulu. Nah, jadi ketika sudah selesai, nah ini tersebut, ini kan ada disknya. Nah, disk kita lihat, coba kita lihat dulu bagaimana tingkatnya, indeksnya. Nah, ini Slick admin dashboardnya seperti ini. Wah, ini memang agak rumit juga ya. Nanti bagaimana kita pindahkan. Ini kan dashboardnya, ada UI elemennya, termasuk ada komponennya seperti ini. Dia pakai puternya seperti ini. Nah, jadi caranya kawan-kawan kita setting dulu, harus minum kopi supaya lebih refresh. Misalnya coba kita lihat tampilan loginya ya, tampilan item form. Coba saya mau lihat input grupnya.
Wah, ini ternyata lebih canggih juga ya. Kalau ini untuk e-commerce, kalau ini untuk analytics, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Nah, dengan catatan kita setting dulu. Nah, jadi kalau sudah ada seperti itu, saatnya kita buat dulu, coba kita lihat loginnya, sign in-nya. Intinya adalah login dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi eh, yang menjadi persoalan adalah kita settingannya terlebih dahulu, tapi di sini kita harus tahu dulu kode igniter itu seperti apa. Ternyata yang saya pahami, kode igniter itu kan dia di dalamnya terdapat beberapa MVC. Nah, jadi MVC-nya itu model view controller ya. Oke. Wah, ini agak rumit juga. Apalagi kalau kita coding, kalau bicara coding, memang sudah hari-hari kita sering coding, tapi kalau kita tidak paham analisa coding tersebut, nanti bagaimana kita menentukan istilahnya server yang kita buat. Gitu. Jadi kalau di sini pertama-tama ini kan saya buat server. Nah, jadi di sini ada yang saya ingat itu seperti ini PHP. Nah, kita biasanya langsung masuk ke kelas. Nah, seperti ini. Nah, kelas konstruk argumen. Nah, konstruk argumennya seperti ini. Nah, jadi nanti kita di sini kita juga bisa gunakan ada yang namanya public function coba untuk nanti memanggil di sini. Jadi kita buat di sini diffuse halamannya itu login, login titik php seperti ini. Nah, tapi kita tempatkan diffuse. Nah, seperti ini kita tempatkan adalah login. Nah, jadi ini kan sudah ada loginnya. Nah, bagaimana caranya nanti kita bisa tampilkan login tersebut. Nah, dengan catatan yang sudah ada di sini, saya tinggal pindahkan asetnya. Pindahkan asetnya ini, saya coba pindahkan copy, saya coba pindahkan ke sistem C, htdocs, di apk jurusan ya, kita tempatkan di sebelah sini foldernya. Jadi kalau sudah ada, jadi sudah tercopy. Jadi ini dulu ya, kita tampilkan dulu loginnya bagaimana caranya. Selanjutnya saya mau ambil datanya tadi, ambil scriptnya. Ambil scriptnya, saya klik ke di sini adalah download. Saya ambil di script ini, kemudian saya coba pindahkan. Nah, di sini kita kalau sudah dapat, ini kan ada disknya ya. Nah, nanti kita bisa lihat sync in-nya. Kalau sync up-nya begini, kita ambil sync in-nya, Ctrl A, lalu kita pindahkan ke ini. Nah, seperti ini, tapi namun kita kasih dulu terlebih dahulu scriptnya ya. Oke, nah sekarang kalau sudah seperti ini, kita coba klik di sini adalah login. Seperti ini. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah kita belum buat servernya di sini. Nah, caranya kita cari dulu untuk menampilkan halaman login di connect. Menampilkan halaman login. Kode igniter. Jadi kalau bisa di sini sebenarnya kita langsung saja. Nah, di sini public function ya, di controller public, atau di sini kita bisa bikin aja function ya, public function. Nah, di sini kita
public function. Nah, jadi di sini kita kan ada namanya chord ya, chord. Nah, di sini nanti saya coba panggil, misalnya kita mau tampilkan, kita lihat dulu screen-nya seperti ini. Kita lihat scriptnya dulu ya, bagaimana caranya. Ini juga kita harus pelajari, kita lihat dulu controller. Misalnya kita buat di sini control index seperti ini, jadi index. Nah, jadi caranya adalah di sini saya buat dulu di sini index public function index terus kemudian seperti ini. Nah, kemudian saya kasih masuk adalah this seperti ini, lewat view. Nah, kemudian saya kasih login. Jadi nanti kalau misalnya kita akan pakai index, caranya adalah sekarang kan sudah ada seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya nanti di sini untuk supaya bisa tampil seperti ini, kita tinggal gunakan, yaitu caranya adalah ini seperti ini, php echo base url. Nah, saya kasih begini, aset ya, memang seperti itu, base url aset. Tapi kalau ini kita harus kita coba panggil dulu, kita lihat dulu di ini, kita coba panggil dengan catatan localhost apk jurusan seperti ini. Coba kita masuk. Expanding variabel pada server ya. Nah, di server sini syntax error. Kalau begini, wah ini lebih yang juga. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah expanding variabelnya, expanding di halaman server. Nah, jadi caranya perbaiki dulu di halaman server yang kita buat. Nah, di sini ada public function index. Nah, class name di sini saya akan class name-nya harus dirubah ya. Nah, class name-nya kita melihat tutorial yang ada. Nah, jadi caranya itu kalau begitu, nah, di sini class name-nya apa? Class name-nya adalah server. Nah, di sini kita order kelasnya adalah extend controller seperti ini. Nah, jadi kita buatkan adalah server ya, sesuai dengan routernya. Nah, coba kita yang ini, kalau masih saja error nanti. Nah, ini extend variable server. Nah, syntax error seperti kita kenali dulu di server line 8. Nah, seperti ini.
kelas controller. Nah, berarti controllernya di sini server online 5. Nah, di sini kelas. Nah, jadi di sini sebenarnya kita buat seperti ini yang ada di, kalau yang saya lihat ini uh, kelas server extend controller. Tunggu, saya lihat dulu yang di luar sini. Oh, kita menggunakan CI ya, CI, CI, CI controller. Nah, ini sudah jadi langsung jadi seperti ini tanpa kita apa dulu namanya. Ini halaman loginnya ya kalau di sini. Nah, seperti ini. Ini loginnya. Nah, jadi ternyata di sini di server ini, di sini di load modelnya kita bisa gunakan. Jadi sebentar nanti di server sini kita bisa gunakan adalah public kita konstruk. Jadi kalau kita misalnya di sini apa dulu namanya? Jadi kita bisa lihat di sini parent ya, public function construct. Dan di sini public function, nah kita ini function. Nah di sini public function construct, construct. Nah seperti ini kalau sudah ada function construct, Tapi yang dipahami dulu itu kalau dalam penulisannya itu harus kita kuasai ya. Ini jangan sampai salah penempatannya. Kalau salah penempatannya bisa error. Nah, function construct. Nah, kita perlu di sini function construct. Kita lihat yang ada. Lalu kemudian kita ke parent ya. Di sini di bawahnya. Di sini kita isi parentnya. Parent. Bukan kelas parent ya. Parent tapi titik 2. Nah, parent di sini. Nah, kemudian kita kasih masuk konstruk ya, konstruk kemudian seperti ini. Nah, baru kemudian kalau di sini nanti kita gunakan this seperti ini. Nah, jadi itu yang perlu diimajinasikan adalah this load model. Nah, jadi di sini nanti this load model. Apa yang kita isikan di model? Misalnya kita gunakan adalah misalnya adalah server login ya, server login. Nah, nanti di model ini akan menampung penulisan tabel. Jadi kita buat misalnya server login ya. Jadi kita ini kelas Ctrl S, kita gunakan adalah server login. Server login titik php. Kita gunakan di model ya. Kita gunakan di model seperti ini. Nah, jadi nanti di sini kita apa dulu? Kita ketikkan saja kelas ya. Seperti ini, PHP dulu. Kemudian kita tulis di sini kelas. Nah, di sini kita tuliskan adalah server login. Nah, server login. Di sini kita kasih apa namanya? CI model atau extend class model ya. Model.
Nah, jadi harus kita gunakan CI mode ya. CI, CI mode. Nah, nanti di sini semua data-data yang akan berhubungan dengan database. Nah, jadi function construct argumen. Nah, di sini nanti. Nah, jadi kita setting dulu. Kita setting dulu yang di server. Nah, ini server login ya. Nah, jadi nanti semua tambah input update. Nah, jadi kita sudah buat seperti ini sudah ramping. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan adalah misalnya kita mau buat loginnya. Nah, jadi di sini nanti di model sini kita di server login sini kita buat misalnya uh, function public ya, function public di sini kita tulis adalah login seperti ini login. Nah, kita tulis di sini adalah login atau misalnya kita kasih nama test login ya, test login. Nah, jadi nanti di sini kita tuliskan misalnya seperti ini this ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi gitu, tapi ternyata jadi di sini ada server. Nah, kemudian coba kita misalnya public function index ya. Sini kita buat login. Tapi namun di sini di sini yang menjadi di formnya ini kita gantikan di sini adalah index titik php. Kemudian kita kasih masuk adalah server. Nah, kemudian kita masuk server di sini adalah login seperti ini. Nah, di rumahnya seperti yang ada di sini. Nah, jadi nanti ini kan ada routernya, server ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masuk di out atau di server, jadi kita buat dari controller ini server seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya ini kan sudah kita buat. Nah, sekarang saya mau edit ya. Mau edit di sini saya tulis bukan dashboard ya. Nah, di sini saya tulis APK penunjang keputusan. APK penunjang keputusan pemilihan jurusan. Coba saya mau lihat. Nah, jadi kalau misalnya di login sini, fisiknya ini cuma keputusan saja, atau misalnya tidak, di sini saya tambahkan di sini adalah APK brand name, misalnya saya ambilkan brand name di sini, kemudian saya ganti di sini adalah
login seperti ini. Nah, di sini aplikasi pemilihan. Wah, ini lebih besar lagi karena dia ini brand name sebenarnya span kelasnya cukup saja APK. Coba kalau kita ambil ini APK jurusan. APK misalnya jurusan. Atau misalnya saja CI. Nah, di sini CI aplikasi. Nah, terus yang saya inginkan adalah nanti di sini kita ganti slide-nya ya. Di slide-nya kita ganti misalnya 2021. Nah, copyright, teknik copyright, RPL, kemudian teknik informatika. Kita B Marsud M. Bandeo S.Com. Nah, jadi ini saya kasih hilang. Terus saya ganti di sini teknik informatika. RPL teknik informatika. Seperti ini. Nah, copyright RPL teknik informatika dia masuk kembali S.com. Nah, tapi nanti kalau bisa beri. Nah, jadi saya ini nanti di sini target blend ini add copy nanti kalau masuk kembali S.com. Kemudian server login ya, belum ada, jadi saya coba nanti di sini kita bikin yang lebih bagus lagi seperti itu. Di sini coba kita hilangkan dulu don't not check in. Nah, jadi misalnya don't masuk up kita hilangkan. Nah, forget this password kita hilangkan saja seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Jadi misalnya kalau saya mau tambah gambar di sini kan bisa login. Saya kasih misalnya di sini misalnya loginnya itu saya kasih adalah login aplikasi atau misalnya atau RPL ya, RPL atau misalnya login ya, login saja. Nah, login seperti ini. Kalau bisa kita kasih text center seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita ganti di sini aplikasi
Nah, seperti ini, tapi namun kita kreasikan sedikit lagi. Nah, kita kreasikan. Jadi saya kreasikan di sini adalah eh, saya coba kreasikan, tapi saya pasang hmm, gambar ya. Saya pasang gambar. Nah, gambarnya dipasang di mana ya? Dipasang di kelas body ini seperti ini. Nah, caranya adalah di sini di kelas uh, text center img src. Nah, img src. Nah, saya simpan di aset ya. Aset sama aset img misalnya adalah user titik jpg width 100 height 100 seperti ini. Nah, kemudian 100. Nah, coba saya cari gambar user di sini. Nah, tapi namun jadi kita ambil misalnya seperti ini saja lebih kita lihat, atau misalnya ini kita ambil. Tapi yang catatan setelah itu coba saya atur dulu di sini ID email, di sini saya kasih masuk di sini ID saya ganti name ya, name di sini adalah kita menyesuaikan juga dengan database yang ada. Kita menyesuaikan dengan database yang ada kemarin yang kita buat ATK jurusan. Tolong diperhatikannya pada saat kita membuat apa namanya Nah, jadi di sini ada user ya, saya buat adalah user tabel user. Nah, jadi caranya adalah di sini user. Nah, kita harus ceritakan nama user, username, password, reference. Nah, di sini ada admin, ada siswa. Nanti bisa diperhatikan bagaimana caranya. Kita sesuaikan dulu di sini adalah input tipe email, kita ganti adalah teks di sini ya. Nah, teks di sini, kemudian kita coba masukkan dulu adalah nama user ya, nama user, username, password. Nah, di sini kita kasih username. Nah, di sini password ada, masukkan username Anda. Username Anda. Nah, setelah itu coba kita masukkan di sini ada input tipe password. Nah, di sini password, di sini kita gantikan adalah name.
Nah, di sini tipe password sesuai betul atau nomor box. Kemudian di sini kita klik sign in seperti ini. Nah, silakan masuk. Nah, ini belum ada gambarnya. Sekarang saya mau ambil gambarnya, yaitu kita mau ambil yang mana yang bagus ya. Saya save as image. Nah, saya langsung ke ini exam, langsung ke aplikasi jurusan aset IMG. Saya taruh di sini. Saya user share. Saya taruh. Nah, IMG di sini saya kasih user. Waduh, sudah tersimpan. Namanya indeks. Nah, jadi caranya adalah nanti saya gantikan adalah di sini indeks.jpg. Indeks.jpg. Coba kita lihat dulu. Nah, ini indeks seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Nah, kalau kita mau kasih lingkaran, kasih ini bundar, caranya adalah dari ini kan saya sudah buat. Nah, caranya ini login APK. Saya ini saya ganti dulu. Saya harus kasih ini supaya tidak beda. Nah, sekarang kita mau buat dulu di server loginnya di model ya. Nah, di sini kita masukkan adalah this input. Nah, this input post. Nah, di sini kita kasih masuk username. Nah, this input post username. Apa namanya? Tunggu saya lihat dulu. Caranya itu kita masukkan di sini. Oh ya, username dulu. Username sama dengan seperti ini. This input post username, tapi kita titik koma. Ya, this username, this input post username. Coba kita lihat dulu di yang kita pernah buat sebelumnya. Kita saya tidak terlalu hafal juga dari konsekuensi yang ada dari ini. Kita harus lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Coba lihat di controllernya di out. Di sini ya seperti ini cocok. Nah, kemudian di sini sudah cocok. Sekarang kita coba benahi di sini. Ini tes juga. Nah, nanti di sini di server kita kan sudah ada server. Nah, di sini nanti kita panggilkan adalah data. Kemudian kita tuliskan di sini data.
Misalnya di sini login. Nah, kemudian kita klik this. Nah, tidak, kita buat di sini adalah public function ya. Nah, public function di sini login. Nah, di sini nanti kita tuliskan adalah this. Nah, this adalah tes login. Kemudian ini kita masukkan misalnya dia halaman home. Seperti ini. Nah, jadi nanti di sini salah, tunggu. Oh iya ya, di sebenarnya kalau bisa, nah di sini saja tinggal kita tes login. Nah di sini sebenarnya nanti di sini kita langsung saja koneksikan database-nya langsung ya. Nah di sini this db. Kalau kita langsung ini karena untuk tes login, jadi nanti coba kita lihat dulu yang di user model. This db buat nah di sini tes login kita kasih masuk di sini usernya. Nah, this db this db buat kurung adalah usernya. Nah, kemudian kita masukkan adalah this db get. Nah, jadi di sini di db get kita lihat adalah user
Kemudian coba kita katakan apa git db user username user, kita coba list db git. Kemudian kita kasih masuk di sini adalah row ini, masuk row, kemudian kita tutup, kemudian kita kasih masuk di sini result, kemudian result salah, ada yang salah sebenarnya di sini result ya, result, kemudian list db git row, di sini kita masukkan adalah return, kemudian adalah result result git db git user row. Seperti ini. Nanti di controller kita buat servisnya di sini. Di sini kan agent. Di sini yang pertama-tama itu adalah username. Username kita kasih list input. Kita kasih masuk post seperti ini. Kemudian kita kasih masuk username. Kemudian kita kasih masuk password.
Oke, kita lanjut lagi. Username is input post username. Nah, selanjutnya kalau gitu saya coba lihat dulu yang ada di sini di out ini apa namanya? Ini kita bisa klik get, misalnya saya akan get user. Nah, jadi di sini kalau kita sudah sekarang kita user ya, user sama dengan kita pilihkan this. Nah, this di sini apa dulu namanya? Kita memahami dulu this. Kita masukkan aja server login. This yang kita di sini kalau yang di sebelah satu ini this user model, tapi kalau saya this kita sesuaikan server login. Server login. Kemudian di sini kita get adalah kita ambilkan adalah user channel. Jangan sampai salah, kalau salah nanti error. Kemudian kita kasih ini. Kemudian setelah itu kita ambil if entity variabel kita ambil user seperti ini. Wah, ini juga luar biasa kalau kita bicara apa namanya. Nah, jadi nanti di sini langsung nanti kita akan menentukan di mana lokasinya. Nah, di sini ini kita kalau bikin login, jadi kalau misalnya sedang tidak ditemukan jika sinyal kosong, jadi caranya kita tulis di sini, misalnya di sini this ya, kita tambahkan this seperti ini, session, kemudian kita set flash data, flash data di sini seperti ini. Kemudian kita kasih coba redirect. Nah, kita kasih masuk di sini redirect adalah kalau yang kemarin itu di sini dia kembalikan ke out. Kembalikan ke out, tapi saya kembalikan ke server. Jadi kalau saya begitu berarti kembalikan ke server. Atau saya kembalikan ke redirect login. Atau saya kembalikan ke server aja ya. Di server sini seperti ini, saya kembalikan ke server.
Baik, kita lanjut lagi. Uh, this input post username, this input password. Nah, selanjutnya saya buat file home di sini ya. File home. Ini titik PHP. Nah, dia kita bahwa nah, jadi caranya adalah ketika misalnya saya buatkan redirect di sini, redirect berarti kita kembali ke tadi kan ada out, kita kembali ke server. Nah, server seperti ini. Nanti diarahkan ke halaman login. Kita lihat di sini seperti ini. Nah, tapi namun kita terlebih dahulu buat sessionnya ya, seperti ini. LC kita buat LC dulu. Nah, kita buat di sini adalah LC. Nah, di sini kita buat array. Seperti ini array. Kita coba hubungkan kembali, kita buat if password admin password. Nah, jadi di sini kita tambahkan adalah if. Nah, tadi kan ada user. Nah, kita buat di sini entity user server login username. Nah, di sini kita ingin masuk adalah password. Nah, kita masukkan di sini adalah password. Nah, tapi dengan catatan sini kita kasih password. Kita ambil adalah user. Kemudian kita coba hubungkan adalah seperti ini password. Nah, kemudian setelah itu kita susun session array. Nah, di bawah sini kita masukkan adalah session sama dengan array. Nah, array di sini ataupun lari. Nah, ini array namanya. Kemudian kita gunakan di sini adalah authenticator. Ya, authenticator. Nah, jadi seperti ini, kita masukkan dulu ini. Nah, seperti ini. Authenticated. Nah, kemudian kita kasih seperti ini. Kemudian kita masukkan adalah true. Nah, itu seperti ini. Kita masukkan authenticated true. Kemudian kita coba masukkan seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masukkan di sini nama, sesuaikan yang ada di database. Misalnya di sini nama user, tapi harus juga nama user. Kemudian seperti ini. Jadi misalnya kalau kita main user nama user, kemudian kita masukkan adalah nama user. Di sini kita ambilkan adalah entity user. Kemudian kita masukkan adalah nama user ini. Kemudian kita masukkan lagi username seperti ini. Username. Kemudian kita masukkan adalah password. Nah, sebenarnya password di sini kita tidak usah pakai ini. Di sini sebenarnya kalau kita sudah kasih password, di sini
ini passwordnya adalah, saya kasih password di sini adalah S1 seperti ini. Expose. Kemudian di sini kita tidak usah pakai password, cukup langsung ke levelnya seperti ini. Jadi kita langsung apa namanya user seperti ini. Kemudian kita kasih masuk info. Nah, level. Kemudian saya gunakan seperti ini. Saya tutup this session. This session. Kemudian saya buat masuk di sini set user data, satu session ini. Nah, kemudian kita masukkan adalah redirect. Kemudian kita tuliskan di situ adalah home seperti ini. Nah, selanjutnya di sini lagi password salah ya, kita buatkan lagi else. Nah, di sini else ini, jadi kita masukkan adalah this session, set flash data. Kemudian kita kasih seperti ini, tapi redirectnya kita kembali ke server. Oke, sampai dulu di sini dulu kawan-kawan ya. Nanti kita lanjut pada step berikutnya. Untuk ini, jadi saya akhir dulu. Nanti kita akan masuk pada step berikutnya bagaimana menghubungkan ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.